Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah yang telah memberikan karunia yang begitu luar biasa ya, kenikmatan yang tiada tara ya, kenikmatan yang sungguh tidak bisa kita tukar dengan apapun ya, yaitu nikmat iman ya, kemudian nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat eh, kemudahan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar ya di hari Selasa sore ini ya, dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang ya insya Allah dalam kondisi yang memang siap untuk belajar ya. Amin. Karena karena memang ya kita membutuhkan apa namanya, membutuhkan sebuah motivasi ya, membutuhkan sebuah komitmen untuk belajar ya, terutama belajar Al-Quran ya. Jadi kalau kita memahami esensi dari belajar tahsin ya atau tajwid begitu, maka ilmu itu ya, ilmu itu semakin dekat dengan Allah ya. Ilmu itu semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan kitabullah ya, dengan kalamullah, maka ilmu itu akan semakin mulia. Ilmu itu akan semakin mulia. Dan kita pahami bersama bahwasanya adalah Al-Quran ini adalah ilmu yang paling dekat dengan Al-Quran. Ilmu yang paling dekat dengan eh, paling dekat dengan kalamullah begitu kan. Seperti itu. Sehingga ya sesungguhnya ilmu tajwid ini menjadi ilmu yang sangat penting. Karena kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan se sekemauan kita gitu kan. Tetapi ada kaidah-kaidah yang dinamakan dengan kaidah-kaidah tajwid. Maka kalau kita memahami esensi dari seorang muslim begitu kan, maka sesungguhnya belajar tajwid itu menjadi sesuatu yang seharusnya menjadi hal-hal yang diprioritaskan gitu kan. Tetapi memang pada faktanya itu belum belum terjadi di kalangan kita hari ini. Maka ini menjadi PR bersama bagi para umat muslim bagaimana agar kita itu bisa sadar akan pentingnya ilmu ilmu tajwid. Karena Allah mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran sebagaimana ketika ia diturunkan. Dan Al-Quran dulu diturunkan menggunakan kaidah-kaidah tajwid. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam dua bentuk ya. Yang pertama itu adalah bentuk tulisan ya. Yang kedua itu adalah bentuk lafadz ya. Itu kan. Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita cermati bersama. Dalam bentuk lafadz ya, itu terbagi menjadi dua ya. Ini sedikit kita belajar terkait Quran dulu ya, sebelum nanti kita ke tajwid kita begitu. Jadi secara lafadz ya ada eh, dua jenis ya, yaitu adalah yang pertama itu
secara diroyah, ya. Yang kedua itu secara riwayah, ya. Diroyatan dan riwayatan, seperti itu. Nah, ini juga kedua-duanya perlu untuk ditempuh, ya. Bedanya di mana, ya? Bedanya adalah yang pertama, riwayatan itu adalah silsilah, ya, silsilah untuk menjaga kemurnian dari bacaan Al-Qur'an, ya. Makanya kalau kita belajar dari segi riwayat, ya, kalau yang sudah ikut kelas, ya, nah, biasanya di awal kita sampaikan, ya, bahwa kita di sini belajar, ya, tentang qiraatnya Imam Asim, ya, riwayat Hafs, Thoriq, Syatibiyah, begitu kan. Sehingga nanti ke depan belajarnya tidak akan keluar dari rambu-rambu itu, gitu. Karena memang ada banyak sekali riwayat-riwayat atau variasi-variasi qiraat, ya, untuk membaca Al-Qur'an. Nah, sehingga ini penting untuk kita pelajari. Itu dari segi periwayatan. Kemudian dari segi diroyah, ya. Diroyah itu adalah apa namanya, pengetahuan, ya, pengetahuan. Jadi misal kenapa ini dibaca seperti ini, ya kan? Kenapa itu hukumnya kok ketemu ini dibaca idhar, kenapa ini dibaca imalah dan sebagainya. Nah, itu perlu dibarengi dengan diroyah, ya. Perlu dibarengi dengan kemampuan kita di dalam menganalisis, ya. Nah, dua-duanya itu harus kita tempuh, ya, ketika kita ingin mempelajari Al-Qur'an dengan baik dan benar, itu kan. Tetapi ketika kita mendapati, ya, ada apa namanya, diroyah atau ilmu tentang kaidah-kaidah tajwid yang kemudian tidak ada jalur periwayatannya, nah, maka kita kembalikan, ya, kepada riwayahnya, ya, kita kembalikan kepada jalur riwayatnya. Karena bacaan Quran itu bisa dipraktekkan ketika yang pertama itu ada teorinya, kemudian yang kedua ada referensinya, yang ketiga itu ada hasil talakinya, begitu. Nah, kalau hanya berhenti pada teori-teori saja, maka dan kemudian tidak kita temukan hasil talakinya, maka itu sebenarnya belum bisa untuk kita praktekkan untuk membaca Al-Quran. Seperti itu. Tetapi ketika ada hasil talakinya dan kita meyakini bahwasanya guru tersebut juga jelas sanadnya, itu kan jelas keilmuannya, maka walaupun kita belum memahami secara teori, secara mendetail begitu, maka itu bacaan bisa kita praktekkan, bisa kita ikuti. Nah, seperti itu. Nah, hari ini banyak sekali, ya, ini sebagai pengingat untuk kita, ya, buat saya pribadi dan juga buat Bapak Ibu semuanya, itu kan hari ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang belajar tajwid itu, belajar tahsin itu hanya berhenti pada ilmu diroyah, ya. Hanya berhenti pada pemahaman akan sebuah kitab dengan membaca buku atau mendengar audio atau kemudian dengan melihat YouTube dan lain sebagainya, tanpa kemudian dibarengi dengan talaki kepada seorang syekh, ya, atau seorang guru, gitu kan. Nah, sehingga ini menjadi PR, ya, bagi para pembelajar, ya. Dan kebetulan kemarin ketika ada Pekan Qiraat Internasional, ya, kebetulan di Jogja, dihadiri Prof. Asin Sako, ya, dan kemudian ada empat ulama besar juga terkait tajwid, gitu. Nah, di situ diingatkan, ya, diingatkan bahwasanya seorang guru Al-Qur'an, ya, yang dia tidak pernah menyetorkan bacaannya di hadapan guru, gitu kan, yang dia tidak pernah bertalaki kepada syekh atau kepada guru yang jelas jalur sanatnya, begitu, maka dia seperti guru yang liar, ya, gitu kan.
Maka ketika dia punya murid, kemudian muridnya juga mengajarkan apa yang diajarkan gurunya, tanpa kemudian dibarengi dengan hasil talaki dari gurunya, hanya sekedar menginterpretasikan seperti apa yang dia baca di dalam buku, maka muridnya itu menjadi murid yang lebih liar daripada gurunya. Seperti itu. Nah, maka ini menjadi PR untuk kita semuanya, bahwasanya ya tradisi talaki itu ya harus dihidupkan kembali, begitu. Harus dihidupkan kembali. Karena memang begitulah Al-Quran sampai kepada kita dari Allah, kemudian kepada malaikat Jibril, dan kemudian sampai kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya, dan diteruskan ke generasi selanjutnya. Itu semua didapatkan dengan talaki dan musyafahah, ya. Tidak ada yang didapatkan dari sekedar membaca kitab, ya, seperti itu. Ya, ini menjadi warning ya untuk kita, agar kita tetap belajar, kemudian juga dibarengi dengan yang namanya talaki. Seperti itu. Ya, ini sedikit mengingat ya bagi saya pribadi, dan juga semoga berguna bagi sahabat-sahabat semuanya ya. Hari ini kita lanjutkan ya untuk apa namanya ngaji tahsin kita. Hari ini, kemarin itu saya share dulu ya. Ya, kemarin terakhir itu sampai Al-Mutaffifin ya, ayat 6 ya, ayat 6. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-7 ya, insya Allah ya. Ayat 7 dan ke-8. Seperti biasanya nanti kita bahas singkat ya terkait tajwid di dalam ayat tersebut. Kemudian nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kemudian ingin ikut praktek membaca ya, maka dipersilahkan. Ya, baik. Kita mulai ya di ayat yang ke-7 ya. Yang ke-7 di situ yang pertama ya ada huruf kaf ya. Nah, ada huruf kaf. Nah, ini kalau kita belajar tentang sifat-sifat huruf ya, huruf kaf ini ya, dia punya sifat salah satunya ya ada hams ya, kemudian syiddah gitu kan, dan lain sebagainya. Maka ya itu harus ditunaikan ya sifat dari setiap huruf hijaiyah. Maka keluarkan hamsnya, tetapi sedikit saja ya, jangan berlebihan ya. Jadi cukup k ya, tidak perlu sampai k k, cukup k kala. Kemudian la, di situ ada alif ya, ini ada alif ya setelah fathah. Nah, maka dia dibaca huruf mat dan kemudian bertemu dengan hamzah. Nah, maka ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah ya, baik dia dalam satu kalimat ataukah tidak, maka dia dibaca 4 atau 5 harokat ya, 4 atau 5 harokat. Maka lainnya ini dibaca 4 harokat ya, 4 harokat ya, jangan dipendekkan ya, jangan dibaca 2 harokat ya, tapi pilihannya hanya 4 atau 5 harokat. Apakah ada yang membaca 2? Ada begitu kan, cuman itu bukan di riwayat kita begitu kan, sehingga ya kita tidak bisa membawanya ke sini ya, kecuali memang kita sudah pernah bertalaki dengan syekh yang mempraktekkan bacaan mad jaiz dengan 2 harokat. Kalau di bacaan kita mad jaiz itu sama dengan mad wajib ya, hanya 4 atau 5 harokat. Terus di sini hamzah ini biasanya yang perlu menjadi perhatian ketika ada huruf mat ya yang kemudian membersamai hamzah seperti ini, biasanya hamzahnya beberapa pembaca Al-Qur'an itu
membacanya dengan diayun. Nah, atau hamzahnya itu terayun sehingga tidak sempurna pengucapannya. Misalnya seperti ini. Kalai, kalainna. Nah, itu banyak yang praktek seperti itu. Nah, maka perlu dijelaskan ya, kalai bukan kalai ya, tapi kalai. Kemudian nun bertasdid. Nah, ini nun bertasdid ada hunnah ya, hunnah musyaddadah ya, maka dia dibaca ditahan 3 harokat ya. Tunaikan dulu taronumnya ya, jangan terburu-buru ya. Nah, jadi tunaikan dulu taronumnya, gunnahnya ditunaikan dulu, ditahan 3 harokat, baru kemudian ke huruf berikutnya. Kemudian huruf ta di sini ada fathah berdiri ya, kalau di mushaf Indonesia ya ada fathah berdiri ya, maka ini dibaca 2 harokat ya. Mat asli ya atau mat tabi'i ya juga sama ya 2 harokat. Kemudian nah di sini ada lam komariah ya. Nah, kitabal. Nah, ini di sini biasanya kadang juga ada yang membaca ketika ada lam sukun begini ikut ikut terbaca tertahan agak lama ya. Kitabal fu. Nah, itu terlalu lama ya. Nah, jadi di sini tidak ada kaidah yang membuat dia ditahan lebih lama ya. Jadi cukup tunaikan saja sifat dari lam ya. Sifatnya salah satunya adalah tawasud ya. Nah, dia maka membaca huruf lam itu jangan ditekan ya. Kalau ditekan nanti dia akan berubah sifatnya ya menjadi syiddah ya. Misal kita bal fujari, maka itu menjadi syiddah ya, menjadi tertekan gitu kan. Maka dibaca sambil jalan kita balfu, balfu, kita balfu, nah, seperti itu. Kemudian jimnya bertasydid, nah, maka tunaikan tasydidnya dan kemudian jimnya ada alif setelah fathah, maka setelah bertasydid dia tunaikan matnya 2 harokat ya, tunaikan matnya 2 harokat, kemudian rinya dibaca tipis ya karena roknya ini berharokat kasroh. Kemudian lafi, nah ini ada ya sukun ya setelah kasroh, maka dia juga dibaca cukup dengan 2 harokat. Nah ini PR bagi para pembaca Al-Quran ya, seringkali membaca bacaan-bacaan Quran yang harusnya 2 harokat, nah, terbacanya lebih panjang dari 2 harokat. Sehingga ini perlu diperhatikan ya. Kemudian tadi ada huruf jim ya. Ini juga ada huruf jim juga. Nah, yang perlu diperhatikan di huruf jim ini adalah jangan sampai huruf jim itu dia keluar je-nya ya dengan berlebihan ya. Ya. Siji ya, seperti itu. Nah, tapi dia bersihkan ya. Dia karena dia di tengah lidah ya. Tengah lidah di langit-langit atas, maka ya, ji, ju, sijin. Dan di sini ada mat bertemu dengan nun yang diwakafkan, maka mat arid li sukun ya, boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat, tergantung bagaimana kita mengawali membaca basmalah ya, atau ayat pertama ketika kita tidak membuka dengan basmalah. Terus kemudian di ayat ke-8, nah ini ada huruf waw. Nah huruf waw itu dia tipis ya, maka jangan ditebalkan, jangan dibaca wa begitu ya. Tapi ditipiskan menjadi wa ya. Jadi monyong dulu bibirnya, kemudian baru ditarik ke belakang untuk membuka bibir. Wa ya, bukan wa tapi wa. Wama juga sama seperti kala tadi ya, dibaca 4 atau 5 harokat ya.
dibaca 4 harokat, dan hamzahnya jangan diayun ya. Nah, tapi harus jelas wama a, bukan wama nah, enggak begitu ya, tapi wama a ya. Jadi hamzah ini sering sekali kita menemukan banyak pembaca Quran yang seperti itu. Apalagi ketika banyak huruf-huruf yang berharokat fathah di dalam satu kalimat yang agak panjang. Nah, seringkali hamzahnya itu ter, teralihkan seperti. Kemudian huruf dal ya, nah, dia berharokat. Dia tidak berharokat ya, sukun ya, sukun bukan harokat ya. Dal sukun maka dia punya sifat qalqalah salah satunya, maka tunaikan qalqalahnya dengan sempurna ya. Tetapi tidak diberikan jeda ya. Nah, ini sering kali kita mendapati huruf-huruf qalqalah dibaca dengan berjeda dengan maksud untuk menjelaskan, menitik beratkan bahwa itu qalqalah. Ternyata kurang tepat. Jadi tidak perlu ada roka, jangan dijeda ya. Tapi cukup disentuhkan ke makhrajnya saja, kemudian langsung berpindah ke huruf berikutnya. Ada roka ya, ada ro bukan ada ro. Nah, dan juga tidak perlu ditambahi dengan hamzah ada. Nah, cukup ada. Kemudian ro ini berbaris fathah ya. Ya. Maka dia dibaca dengan tebal ya, dengan cara menaikkan pangkal lidah, bukan dengan memonyongkan dua bibir ya, bukan dengan ro, tapi mulutnya tetap dibuka sesuai dengan kadar huruf ro ya, adraka, dan dipanjangkan 2 harokat. Kemudian kafnya 1 harokat, ma juga 2 harokat, ada alif setelah fathah. Kemudian sijin ini juga sama ya, mat arid li sukun ya, mat arid li sukun, maka dibaca boleh 2, 4 atau 6 harokat ya. Jadi kita untuk latihan ya kita samakan nanti ya, kita gunakan yang 4 harokat biar seragam. Tapi kalau misal memang mau mencoba yang agak panjang ya diperbolehkan ya, tidak masalah. Nah, itu dua ayat ya, saya contohkan sebentar ya. Kemudian nanti silahkan kalau mau ada yang ingin bertanya atau ingin membaca. Nah, kalau ingin membaca nanti silahkan raise hand ya, ya biar tidak rebutan ya. Kadang biasanya sampai rebutan banyak ya, karena yang hadir biasanya di atas 20 ya. Tapi ini baru 7 orang ya, sehingga mungkin nggak akan rebutan. Tapi tetap ya lebih baik raise hand agar tidak saling mendahului. Nanti yang raise hand pertama kali yaitu yang silakan membaca atau ingin bertanya dipersilahkan. Oke, saya contohkan dulu ya ayat 7 dan 8 ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa ada yang ngechat? Saya pengen baca ya, silahkan. Yang mau baca, ada yang mau angkat tangan? Kalau nggak ada, ini ada yang kirim pesan ya, Pak Yanil ya mau membaca. Oke. Oh, Pak Sutisna dulu. Ya. Siapa? Pak Yanil ini mau membaca. Mana Pak Yanil? Oke.
Oh, ya sudah di anu ya, apa Enggak, namanya? Ustaz. Oh ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mainnya coba agak dibuka sedikit mulutnya biar tidak بس seperti miring ya. بسم الله الرحمن الرحيم. Seperti itu, Ustaz. Ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Coba tambahin dikit lamnya biar 4 harokat. Oke. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Ya. Itu ya. Kitab. Kenapa, Sudah, Ustaz? sudah. Cukup. Dua aja. Oke. Ya, dua Oke. dua ayat aja ya, kita pelan-pelan aja. Ya, tidak perlu Oke. banyak-banyak. Nah, seperti itu. Ya, jadi tadi hanya ini aja ya, huruf mimnya ya dibuka sedikit biar tidak me ya, biar ma ya, karena Ma. Oke. ya ma Ma. ya, karena banyak juga yang seperti itu. Nah, kadang tidak sengaja atau memang sudah kebiasaan ya, ini juga jadi perlu untuk Ma. diperhatikan ya, seperti itu. Oke. Cukup ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama Pak Sutesna ya. Silakan Ya, Pak Sutesna. ya barusan ada paket Ustadz. Punten. Oh, iya nggak apa-apa Pak. Ada paket berarti ada rezeki datang. Silakan Pak Sutesna. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang Pak. Tadi kurang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nanya jangan dijeda dengan ka Pak. Kita inna kita ba. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Dari sini aja Pak. Dari kala aja Pak. Oh ya, Jangan dari inna ya. masuk ya. Iya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Rohnya panjang atau pendek? 2 harokat Ustaz. Iya, tadi masih satu. Adraka, Oh, adraka, adraka. Nah, biar 2 harokatnya sempurna ya. Yuk coba diulang, Pak. wa ma adraka ma sijjin. Roknya masih anu ya, Pak. Masih belum agak masih kurang tebal ya. Tapi Oh ya, 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 tapi nggak masalah sih ya. Apa namanya? Insya Allah tidak merubah makna ya. Tapi kalau mau disempurnakan ya lebih baik ya, karena setiap huruf kan punya sifat masing-masing ya. ya, 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 ya. seperti itu. Ya, ya nanti bisa catat kembali untuk huruf ro-nya ya. Ada ro, roka. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan atau cukup Pak Sutisna? Iya, ini Ustadz, anak kan bertalaki ke Ustadz yang bersanad. Nah, Iya. aku masih belum tahu ini bersanad itu seperti apa gitu kan. Aku kan tadinya ya ngajinya barangkali sembarangan lah pokoknya gitu istilahnya ke Ustadz yang
tidak bersanad gitu. Akhirnya kan Ustadz bilang tadi itu, jadi muridnya juga rada liar. Itu Ustadz. Memang betul juga sih. Iya, ya. Dan yang ditanyakan tadi apa? Iya, masalah sanad itu barangkali Ustadz. Oh, iya, iya. Ya, Ustadz yang bersanad gitu. jadi ya sedikit kita bahas ya sebelum nanti kita lanjutkan ya, karena ada pertanyaan. Jadi kalau secara secara bahasa yang paling mudah difahami, sanad itu adalah jalur ya, jalur, jalur, jalur periwayatan bacaan. Jadi misalnya si A itu dulu mendapatkan bacaan dari si B, si B itu kemudian mendapatkan dari si C, si C kemudian dari D dan begitu seterusnya itu kan. Nah, jadi kalau bisa dicontohkan ya, kalau bacaan kita yang pertama jelas ya dari Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah, kemudian kepada, kalau yang jalurnya Imam Asim ya, kepada 5 sahabat ya, eh, ada Ali, ada Utsman, ada Ibnu Mas'ud, kemudian ada Zaid ya. Terus kemudian di Abdurrahman As-Sulami ya, kemudian setelah itu ke Imam Asim ya. Imam Asim punya murid yang namanya Imam Hafs gitu kan. Kemudian itu berlanjut terus begitu kan. Lanjut terus sampai ke masa-masa para penerus-penerusnya. Kalau kalau di sini ya berarti kalau kami ini nanti sampai ke Ustadz Yudi ya, Ustadz Yudi dan Ustadz Abu Rum ya. Nah, seperti itu. Setelah itu baru ke apa namanya, ke saya seperti itu. Oh iya, iya, Nah, iya, iya, iya. jadi maksudnya sanad itu adalah kita itu bisa men-track gitu kan, bahwa misal kita belajar ke guru A gitu kan. Guru A itu gurunya siapa? Oh, gurunya ini. Gurunya itu gurunya siapa lagi? Oh, gurunya si Fulan. Si Fulan gurunya siapa? Oh, si Fulan lagi. Nah, itu sampai kemudian silsilahnya itu bersambung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu, Pak. Ah, iya. Nah, Seperti Ustadz itu kan legalitasnya berarti bersertifikat istilahnya Ustadz ya. ya kalau secara bahasa hukumnya begitu, walaupun kita tidak apa namanya kemudian berarti kalau kalau nggak begitu nggak boleh ngaji ya, ya nggak begitu juga itu kan, karena pada dasarnya setiap orang itu kan punya sanad ya. Nah, tinggal nanti ketika di track itu apakah sanadnya bersambung ataukah tidak. Nah, ini wallahu alam ya, seperti itu. Ya kalau ada sertifikatnya ya alhamdulillah, berarti memang dia artinya kalau secara hukum itu memang legal formalnya ada begitu kan, seperti itu. Amatnya ya. Seperti itu, karena kan Oke. jam nggih, Ya, terima seperti kasih itu Ustadz. Ya. ya. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita mengaji dengan ustadz misalnya di sekitar kita, oh ini kemudian nggak bersanad, nggak boleh ngaji ke sana ini. Ya nggak juga begitu itu kan. Misal beliau sudah pernah berngaji ke mana, kemudian kita memang tahu dan beliau juga jelas silsilah gurunya, maka ya tidak ada masalah gitu kan. Seperti itu. Iya. Ya, ya. Seperti itu. Ya, syukran, Ustadz. Jadi memang apa namanya, hal-hal seperti itu memang perlu untuk diupayakan. Karena kalau kita asal mengaji, artinya kita pokoknya yang penting ngaji begitu. Nah, nanti apa namanya, kalau tidak ada sanad itu, maka setiap orang nanti bisa berbicara sesuai dengan kehendak hatinya sendiri. Seperti itu. Nah, makanya itulah bingkai sanad itu untuk menjaga keotentikan dari apa namanya, pelafatan setiap huruf di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana hamzah itu diucapkan, bagaimana suaranya, walaupun ketika kita ingin mendekati 100% kepada apa yang dulu pernah Rasul bacakan di depan malaikat Jibril, yaitu sepertinya hal yang tidak mungkin terjadi ya. Tetapi minimal adalah untuk menjaga agar
tidak semakin jauh ya, tidak semakin jauh dari apa namanya toleransi yang ada. Nah, seperti itu. Gitu. Ya dalam artian anak kan bertalaki ke Ustadz, ya ada pertanggungjawabannya lah gitu dari ya. Oh ya, seperti itu. Masalah makhrajil huruf ini Ustadz, Ya, antara hamzah dengan alif itu kan kayaknya tidak sama ya Ustadz ya. Karena iya, pengertiannya. ya memang tidak sama, Pak. Jadi Tapi saya bilang hamzah hamzah aja. Kala seperti itu dia itu ada ya, alif. ya, ya paling gampang, paling simpel adalah alif itu dia tidak berharokat, ya, tidak bisa menerima harokat. Kalau hamzah dia bisa menerima harokat. Nah, itu paling Oh simpel gitu. begitu. Oh Jadi, gitu ya, yang membedakannya ya. ya Oh, paling gampang begitu. Kalau mau yang lebih rumit juga ada, tapi nanti malah pusing ya. Jadi paling gampang iya. begitu aja, seperti itu. Nah, Bahasa udah lain itu. nanti kalau mau membahas hamzah wasal khusus nanti agak panjang ya, nggak cukup waktunya ini. Seperti Iya. itu. Ya ya, Tapi syukron Ustaz. paling gampang seperti itu. Hamzah itu bisa berharokat, alif tidak bisa berharokat. Maka di sini di kala ini lamnya setelah lam itu alif, ya setelah alifnya itu dia hamzah. Nah, seperti itu. Begitu? Ya 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 ya. Cukup ya Pak Ya, ya? syukron ya. Syukron Ustaz. Pak, ya. Terus siapa ini? Pak Bu Wasiah ya. Nah, Bu Wasiah ya angkat tangan. Bu Wasiah sudah on mic-nya? Baik, Ustaz. Oh, sudah. Oh, iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tantangan buat saya, Ustaz, saya ikut yang gymnya. Oh iya, Astagfirullah, ini nggak mudah-mudahan apa-apa nanti Bu. bisa Eh, ya. Insya Allah sudah ada perubahan huruf jimnya Bu. Tinggal Semoga ya. disempurnakan aja. Iya, nggak Baik, apa-apa Ustaz. Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tinggal masih ya Bu ya. Tinggal Masih ditambahkan lagi. Iya, tapi kurang sudah naik ya? berkurang Bu. Tapi sudah Oh, jadi berkurang. Dulu kan terasa sekali ya. Ini sudah agak berkurang tapi memang masih keluar masih proses ya, jimnya ya. Ustaz. Ya, Nggih, nggak apa-apa nggih. Bu. Lanjutkan Nggih, terus latihannya Bu. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Ya, bagus ya Bu. Tinggal PR-nya di huruf jim ini ya. Udah ada 2 jim Oh, tadi. Tapi oh, pas jis. ketika membaca si jin dan fuja dengan yang pas basmalah, jimnya beda Bu yang keluar. Jadinya lebih baik yang di ayat tadi. Nah, mungkin tinggal Oh, nggak tempat. iya, ya, Yang di maksudnya ayat lebih ya anu lebih ya. mendekati. Oh, ngaten nggih. Gitu. Jadi mungkin bisa Baik, dirasakan ya kembali nanti ya saya ketika latihan lagi. Perlu iya, proses panjang ini, Start. Nggih, baik, Start. Terima kasih iya, koreksinya. ya, Mudah-mudahan tidak kendor ini latihannya. amin ya. Yang semua butuh proses, Bu. Bukan Baik, protes ya. Butuh proses. prosesnya nggih, Start. Makasih Ya, ya, Start, koreksinya. ya sama-sama Ibu. Terus selanjutnya Pak Hanafi. Ya, Pak Hanafi benar ya? Ya, F-nya double. Hanafi ya. Oke, silakan Pak Hanafi. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya kayak kurang keras, ya. Kayak kecil suaranya. Sekedap, sekedap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah agak suaranya agak kencengan. Sudah lebih kenceng tapi masih pelan daripada yang tadi sudah lebih 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 yang ini cuman memang masih agak pelan. Coba apa kurang dekat atau gimana? Mohon izin Ustaz, mencoba membaca Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla Nggak inna kedengaran. Ustaz. Kecil sekali. Kecil ya Bang. Tapi saya bisa mendengar. Tapi kalau bisa dikeraskan lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, ya masih terdengar dari sini. Masih bisa Oh, mendengar. Cuman kalau bisa dikeraskan, alhamdulillah. Sebenarnya udah mentok dia Pak ya. Udah mentok volume Ustaz. Sudah mentok ya, Udah jangan nggak apa-apa. Seadanya dulu. Mungkin barangkali ada trouble atau seperti apa ya, wallahu alam. Oke. Coba sekali lagi Ustaz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Ya, cukup. Koreksinya Ustaz. Bagus, Pak. Huruf tebalnya juga sudah tepat ya. Sudah pernah belajar tajwid ya, Pak ya? Sepertinya sudah Waktu sering di ya. Jakarta, Kenapa? waktu di Jakarta, Waktu di Jakarta. alhamdulillah pernah Sekarang masih? ikut di M. Kenapa Ustaz? Sekarang masih? Alhamdulillah sekarang masih mengikuti ini pelatihan ijazah sanad di riwayat jalur Asatibiyah sama Ponorogo. Oh ya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan istiqomah ya. Amin amin ya Allah. Syukur Ustaz. Apa Ustaz ini Jogjanya di mana Ustaz? Saya Jogjanya di dekat Bandara Lama, Adi Sucipto. Oh, Bandara Lama. Iya, Sleman. Sucipto, nggih. Iya. Oke. Bisa. Ustaz. Tangga Ustaz Ani di Gunung Kidul Ustaz. Oh, Gunung gitu loh ya, dekat ya lumayan. Yes, Di Sleman ya sekarang ya berarti ya. Ini kok Sleman, Jogja ya. Oke, alhamdulillah sekarang di Gunung Kidul Ustaz. Oh, iya, alhamdulillah dapat saudara baru. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau membaca atau mau bertanya atau mau barangkali ada yang ingin diperjelas atau seperti apa begitu, silahkan. Ada berapa ini? 9 ya. Biasanya agak banyak ya. Ya mungkin masih ada kesibukan ya. Nah, kita syukuri ya bahwasanya kita masih diberikan Allah kemudahan untuk belajar walaupun mungkin via online ya. Karena ya insya Allah kalau niat kita itu lillahi ta'ala ya, mau online mau offline ya insya Allah semua ya semoga ada keberkahan di dalamnya gitu kan. Walaupun kalau bisa offline ya mungkin lebih baik ya karena bisa lebih bertatap muka, lebih bisa lebih mengenal gitu kan. Tapi perkembangan zaman sekarang sudah banyak yang online ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita untuk belajar seperti itu. amin. Dan ini juga kadang ini ya sedikit tidak ada yang ingin bertanya, saya tambahkan sedikit untuk sekedar tambahan wawasan ya. Di banyak juga orang-orang itu ya semoga kita terhindar dari yang seperti itu ya. Banyak di antara sahabat-sahabat kita ya yang mungkin secara kemauan ya dia ada untuk belajar, tetapi mungkin secara azamnya belum kuat itu kan. Karena wallahu alam ya, terkadang banyak di antara sahabat-sahabat kita itu ketika diajak untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an ya, alasannya itu pengen belajar offline begitu kan, pengen belajar offline ya, tetapi ketika diarahkan atau mungkin diarahkan ke tempat yang lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya, nah, kemudian alasannya sibuk dengan pekerjaan, nah, seperti itu. Banyak yang seperti itu, sehingga alasan tidak mau online itu sebenarnya hanya untuk ini aja ya, untuk membenarkan
ketidakmauannya itu. Dan itu banyak sekali terjadi itu kan. Ya semoga kita tidak ada di dalam barisan orang-orang yang seperti itu ya. Naudzubillah ya. Hingga harapannya ketika ada kesempatan offline ya kita ikuti, ketika adanya online ya tetap kita ikuti. Iya Begitu. betul. Ya, begitu. Karena ya terus terang banyak itu kan. Saya pengen belajar, tapi ya ayo online. Oh. Saya maunya offline nih. Di sana ada dekat, walaupun mungkin beda kecamatan ya, itu kan masih dekat ya. Harinya, oh tapi saya sibuk kerja. Oh ya sudah nggak usah aja. Ya kan kembali ke diri kita masing-masing ya. Tapi ini sudah untuk mengingat ya, agar kita tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Ya. Ini ada Pak Agung angkat tangan ya. Mau membaca Pak Agung? Ya, izin mencoba Pak Ustadz. Oh ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba shin-nya dijelaskan lagi Pak. Minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Apa namanya? Huruf jimnya masih yang terakhir tadi masih terdengar ada cek-ceknya ya Pak. Mungkin apa namanya tinggal di ini aja, dikonsistenkan saja. Sama ininya ya, yang tebal ya, masih tebalannya masih belum kerasa ya, masih biasa ya. Untuk huruf ro-nya dan huruf po-nya juga sama. Tapi ya tidak masalah ya, itu tidak merubah makna Al-Quran. Tapi kalau ingin disempurnakan ya insya Allah itu lebih baik ya. Karena setiap huruf itu punya sifatnya masing-masing. Cuman nanti masalahnya ketika kalau ro mungkin nggak ada masalah ya. Ketika huruf po kemudian bo dan bo itu ketika dia tidak ditebalkan, nah, ketika dia berharokat kasroh atau dhammah, nah, nanti akan menjadi masalah ya karena akan suaranya akan menyamai huruf yang tempat keluarnya sama dengan huruf tersebut ya seperti itu. Jadi kebetulan di sini nggak ada ya sehingga insya Allah masih aman-aman saja seperti itu. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Ada lagi, masih ada waktu 15 menit untuk bertanya atau ingin membaca praktek ya. Jadi perlu kita sampaikan ya, memang kalau kita itu belajar tajwid, itu belajar tahsin, begitu ya, itu memang ya tajwid itu bukan ilmu teori ya. Jadi bukan ilmu teori. Jadi kalau kita itu hanya mendengar ya, misal kita mendengar via YouTube atau mendengar via audio, kemudian oh yang betul itu begitu kan. Kemudian kita mencukupkan oh saya sudah tahu ini. Maka belum boleh jadi ketika kita berlatih sendiri apa yang kita dengar dengan apa yang kita ucapkan, nah itu boleh jadi akan berbeda ya. Makanya ketika memang sudah niat belajar tahsin atau belajar tajwid begitu, ya niatkan untuk praktek ya. Seperti itu. Tadi kayak ada yang angkat tangan ya. Tadi siapa tadi? Silakan kalau mau turun lagi tangannya ya. Tadi belum. Ada tadi silakan yang tadi sempat Ya, raise. saya Ustadz ya. Oh ya. Bu Erni ya? Iya, Ustadz. Oh iya. Silakan Ibu Erni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ro-nya seperti ada tercampur vokal A ya. Roa gitu. Ro. Coba lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Ya. Kitabum Sudah, Bu? marqum. 2 aja, Bu. Pelan-pelan aja ya. Ya, 2 aja. Nah, jadi ini ya, apa namanya? Koreksinya secara apa? Secara fatal tidak ada ya. Cuman ini aja untuk huruf yang tebalnya masih ya. Sama tadi ketika basmalah tadi kok seperti di awal tadi ada seperti terdengar ra tapi kecil memang. Yang kedua sudah berkurang. Nah, walau alam ya, apakah memang kebiasaan ataukah memang kadang muncul kadang enggak. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh masing-masing ya. Karena beberapa orang itu memang ada yang tanpa sadar itu mengucapkan ro itu dengan ra gitu kan. Seperti itu. Sehingga ketika itu kok masih keluar vokal A. Tapi beliaunya tidak sadar kalau itu keluarnya vokalnya A gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian ya untuk kita semuanya. Kalau di qiraat kita ya tidak ada ya yang ro-nya itu terbaca dengan ra ya. Tapi kalau di qiraat yang lain nanti ada ya. Seperti itu. Sehingga ini ya perlu maka ini perlu ini ya, ini tambahan lagi ya hasanah buat kita. Jadi bacaan riwayat kita ini adalah kalau kita mau jujur itu adalah bacaan yang paling paling ketat ya, paling ketat untuk menjaga bacaan Al-Qur'an kita begitu kan. Seperti itu. Maka disyukuri ya ketika kita belajar ini dan nanti ketika kita sudah belajar ke qiraat yang lain kita akan menemukan ya ternyata memang Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah ini luar biasa gitu kan, luar biasa. Sehingga ini perlu kita tuntaskan gitu kan. Seperti itu ya. Apalagi ya. Ya mungkin itu ya. Masih ada waktu 7 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya yang jelas begini aja ya. Apa namanya ketika kita belajar memang ya ini saya ulang berkali-kali ya. Kita ingatkan untuk setiap para pembelajar Al-Quran. Bahkan termasuk untuk guru juga ya. Untuk guru Quran juga termasuk buat saya pribadi ya. Bahwasanya ya kita belajar Al-Quran ini terus-terusan ya. Terus-terusan gitu kan. Bukan berarti kemudian ketika kita sudah menjadi guru Al-Quran kemudian kita berhenti belajar. Bukan berarti kemudian setelah kita menjadi guru Quran kemudian kita berhenti bertalaki gitu. Tidak ya. Jadi aktivitas belajar dan mengajarkan itu selalu melekat kepada setiap orang ya sepanjang hidupnya begitu kan. Sehingga guru-guru kami pun juga sering mengingatkan ya kepada kami bahwasanya beliau pun juga sampai sekarang masih bertalaki dengan guru beliau gitu kan. Saya pun juga begitu, masih bertalaki dengan guru kami gitu kan. Sehingga aktivitas kita belajar dan mengajar itu selalu melekat di dalam diri kita. Maka jangan sampai kita itu hanya berhenti pada kata belajar ya atau berhenti pada kata mengajar ya. Tetapi keduanya harus diupayakan. Karena kalau sahabat-sahabat semua membaca ya biografi dari para imam-imam qiraat ya, beliau itu bertalaki kepada gurunya itu dalam waktu yang cukup lama ya kan. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun ya kan dan lain sebagainya. Padahal beliau itu sudah dianggap mampu ya, bahkan sudah menjadi
imam besar gitu kan, tapi beliau masih saja ya membaca Al-Qur'an di depan gurunya gitu kan. Ketika khatam kemudian diulang lagi dari Al-Fatihah hingga Anas, khatam diulang lagi seperti itu terus itu. Sehingga ini tradisi yang sudah mulai menghilang ya di kalangan umat muslim. Nah, maka ini harusnya kemudian kita hidupkan kembali gitu kan. Kita hidupkan kembali karena tadi ya di awal saya ingatkan Al-Qur'an itu didapatkan dengan cara bertalaki dan musyafahah ya. Bertalaki itu berarti murid membaca di depan guru ya. Kalau musyafahah itu adalah guru membaca kemudian murid menirukan. Cuman yang populer memang sekarang talaki ya, musyafahah jarang dilaksanakan ya karena waktunya akan semakin lama begitu kan. Dan muridnya nanti nggak kebagian yang lain ya, karena jadi muridnya banyak, gurunya sedikitnya seperti itu. Nah, tapi itu perlu untuk dipelihara budaya-budaya yang bagus seperti itu. Ya agar tadi itu seperti yang diingatkan Prof. Asin Sakot dan lain sebagainya tadi itu agar kita tidak menjadi guru-guru yang liar tadi itu ya. Kita hanya sebatas membaca sebuah kitab, oh pengertiannya begini begitu, kemudian kita menginterpretasikan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, kemudian kita ajarkan. Nah ini adalah sebuah mungkin kalau mau kata kasarnya ya sebuah kebohongan seperti itu. Karena boleh jadi apa yang kita sampaikan itu tidak seperti itu, begitu kan? Karena lagi-lagi belajar tajwid itu butuh contoh bacaan yang benar ya. Tidak hanya sekedar oh ini samar berarti asal samar. Oh ini jelas berarti yang penting jelas. Oh ini dibaca begitu begini ya yang berarti seperti itu sudah cukup. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Gitu. Dan pada akhirnya karena banyak yang seperti itu, ya ini sedikit cerita lagi ya untuk tambahan kita. Akhirnya sekarang banyak ini ya beredar guru-guru yang instan ya di beberapa sosial media seperti di YouTube, kemudian di TikTok dan lain sebagainya gitu kan. Salah satu contohnya ya kemarin saya ketika melihat sebuah video begitu kan ada yang seorang guru tahsin begitu ya beliau menjelaskan bahwasanya mad jaiz munfasil itu boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat gitu kan tanpa ditambahi dengan keterangan selanjutnya. Ya ini menjadi fatal sebenarnya karena ya memang secara kaidah umum ya memang boleh gitu kan, tetapi bolehnya itu adalah ada aturan-aturan khususnya gitu kan, sehingga itu boleh tetapi bukan di tempat kita gitu kan, di tempat yang lain boleh tapi di tempat kita itu tidak ada pilihan-pilihan seperti itu gitu kan. Nah maka ini kan perlu dibarengi dengan sebuah pengetahuan ya. Barangkali mungkin ya ini hanya menebak ya. Karena kalau kita belajar di Muqaddimah Jazari itu memang disebutkan begitu. Mad jaiz boleh dibaca 2 harokat. Tetapi kan itu butuh penjelasan dari seorang guru itu kan. Nah, barangkali kita bisa bahasa Arab membaca sebuah kitab kemudian menyimpulkan dengan mudahnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah dari situ itu kan. Ya memang boleh tapi itu ada syarat-syaratnya. Nah, makanya kita perlu belajar di situ seperti itu. Terus juga kemarin juga belum lama ini ya kita mengenal ada yang namanya qiraat asroh ya kan, kemudian qiraat sab'ah itu kan. Nah, juga ada yang menyatakan bahwasanya yang mutawatir itu hanya qiraat sab'ah saja itu kan, sehingga yang qiraat 10 itu tidak bisa dipakai untuk bacaan sholat. Nah ini juga dan hanya berhenti di situ gitu. Nah, harusnya ini ditambahkan penjelasan gitu kan, bahwasanya memang ada khilaf di kalangan para ulama. Salah satunya di Imam Suyuti di Al-Itqan itu ya. Tetapi di akhir hayatnya beliau merevisi pendapatnya sendiri. Nah gitu kan. Nah sehingga ini kan juga perlu sebuah pemahaman dari seorang guru ya, tidak hanya sekedar
membaca kitab ini dan sebagainya, kemudian disimpulkan. Atau ada juga yang dulu pernah mendapati itu bacaan gunah itu setiap gunah ada kadarnya masing-masing, ada yang kadar akmal dan sebagainya, yang kamil lebih panjang daripada yang akmal dan sebagainya seperti itu. Kalau itu sahabat saya sendiri ya, saya pernah ketika kita ngobrol, kemudian beliau karena beliau bisa bahasa Arab, kemudian suka membaca buku seperti itu, kemudian disampaikan ke saya begitu. Ya, kemudian saya tanggapi begitu kan. Ya memang secara referensi itu ilmunya ada gitu kan. Tetapi dari hasil talaki sampai sekarang ya kita belum pernah mendapatkan para syekh-syekh yang kemudian membedakan kadar gunah itu kan. Setelah saya tanya, ya antum talaki di mana gitu kan. Ternyata saya belum pernah bertalaki gitu kan. Saya hanya suka membaca buku tentang tajwid. Dan itu diajarkan ke murid-muridnya. Nah, ini yang kemudian menjadi PR ya. Nah, bahwasanya bacaan Quran itu tidak bisa dikiaskan ya. Maka harus dikonfirmasi jalurnya dari mana, seperti apa begitu, agar apa yang kita ajarkan itu tidak asal ya begitu kan. Karena ya tadi itu ya, kita bisa menjadi guru yang liar ya. Naudzubillah. Ya, mungkin itu sedikit tambahan ya, sudah jam 5, semoga ada manfaatnya, semoga bisa menjadi pengingat terutama untuk saya pribadi ya dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya. Semoga Allah melindungi kita dan mengistiqomahkan kita untuk terus ya belajar dan belajar hingga menuntaskan bacaan kita ini, dan kemudian Allah berikan kesempatan untuk belajar di qiraat yang lain sehingga kita bisa memahami Al-Qur'an itu dengan lebih sempurna, dan kita akan mengetahui bahwasanya ternyata Al-Qur'an itu sungguh sangat luas ya, sehingga dengan itu ya semoga kita semakin bertambah cinta kita kepada Al-Qur'an dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja sedikit yang bisa kami sampaikan ya. Ada banyak salahnya kami mohon maaf. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain ya di pekan depan ya insyaallah. Marilah kita akhiri forum kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya off.